Perbedaan antara pelumas kemaluan wanita, mani, darah, keputihan, kencing, dan yang lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rezeki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin, amin, Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ini ada pertanyaan dari jamaah. Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya, tapi sebelumnya saya minta maaf kalau ada perkataan yang kurang sopan. Maaf Ustaz, seorang wanita ketika farjinya diopok-opok kok keluar cairan, air kencing kah atau mani? Sekali lagi Ustadz, mohon maaf, terima kasih. Nah, ini sangat penting diketahui oleh setiap laki-laki dan wanita, terutama yang sudah berkeluarga, punya suami istri. Kemudian sang penanya melanjutkan begini, saya pernah mengetahui kalau cewek ngeluarin cairan yang sama seperti maninya cowok. Apakah cewek juga bisa ngeluarin mani? Ataukah cairan yang kayak maninya cowok tuh rutubatul farji? Kalau itu rutubatul farji tapi yang keluar kok bening Ustaz. Nah, ini nanti akan harus kita ketahui ya perbedaan-perbedaannya. Sebenarnya cairan yang keluar dari farjinya cewek tuh apa aja sih? Nah, kan kalau cowok ada mani, ada mati, wadi, kencing, dan yang lain-lain. Nah, kalau cewek apa saja? Cewek sebenarnya sama, ya sama. Nanti akan kita terangkan nih, cewek itu apa saja yang keluar dari kemaluan cewek. Harus bisa membedakan dan tahu tentang hukum-hukumnya. Mohon penjelasannya Ustaz, biar saya nggak was-was masalah najis. Kalau lagi jilat farjinya cewek, farjinya istrinya ini ya, atau takut kecipratan, ya terima kasih Ustaz. Oleh sebab itulah melalui video yang cukup singkat dan pendek ini, kami Al-Fakir akan menjawabnya sesuai dengan penjelasan dari para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Tetapi ibaratnya kami jadikan satu untuk memudahkan. Perhatikan ibarat yang ada di dalam layar kaca video. Ma yakhruju min farjil mar'ati al-balighati. Nah, sesuatu yang lucu yang keluar oleh dia min farjil mar'ati, daripada kemaluan wanita al-balighati yang sudah balik. Jadi ini wanita yang sudah balik. Mengapa? Karena wanita yang masih kecil ya, yang keluar kan nanti paling kencing begitu. Sedangkan kalau wanita itu sudah balik, sudah dewasa, ada tujuh hal yang perlu diketahui. Ma yakhruju min farjil mar'ati al-balighati. 7 hal tersebut apa? Yang pertama al-baul, kencing. Ini yang pertama. Ya, anak kecil maupun wanita dewasa punya kencing. Yang kedua adam, darah. Nah, ini kalau anak kecil keluar darah itu belum tentu haid, ya, belum tentu nifas, belum tentu darah istihadah kalau anak kecil. Kalau orang dewasa darahnya macam-macam nih. Yang ketiga al-wadi. Nah, wadi ini biasanya anak kecil juga enggak. Ini untuk wanita dewasa. Yang keempat al-ifrazat al-bayda, keputihan, ya, keputihan ini. Ini anak kecil mungkin juga enggak. Ini untuk orang dewasa, wanita dewasa. Kemudian yang kelima al-mani. Al-mani itu anak kecil tidak ada, tapi kalau untuk wanita dewasa ada. Wanita dewasa itu punya mani ya. Kata Rasulullah SAW, tatkala ditanya oleh sebagian istri beliau, apakah seorang wanita itu keluar mani? Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, lalu bagaimana terjadinya anak kalau wanita tidak punya mani?
Hanya saja kan kita mengistilahkan sperma dan indung telur yang itu. Tetapi hakikatnya sama-sama mani begitu. Baik laki-laki maupun perempuan mengeluarkan mani sperma. Kemudian yang keenam, rutubatul farji awil madi. Rutubatul farji artinya adalah pelumas kemaluan wanita. Awil madi atau disebut madi bagi laki-laki. Sebenarnya bagi perempuan juga bisa disebut madi. Kemudian wanita dewasa bisa saja keluar anak, ya kan? Tapi anak ini bukan cairan. Kalau anak ini kan benda padat. Wanita dewasa juga bisa dimasuki. Dimasuki apa tuh? Ya tahu sendirilah. Kalau barangnya suaminya masuk kan bisa keluar masuk tuh. Nah ini menyangkut tentang hukum fikih yang pertama. Al-baul, kencing. Ini hukumnya najis, jelas najis. Wa yumkitul wudu'a. Wa yumkitul wudu'a dan membatalkan wudu. Jelas ya, kalau kencing itu kotoran dari sisa-sisa makanan, karena dia kotoran maka hukumnya najis. Dan karena dia keluar dari salah satu jalan, yaitu jalan depan dalam hal ini, maka membatalkan wudu. Ya harus wudu nih. Kemudian yang kedua, ada darah. Nah darah ini bisa darah haid, ya darah istihadah, darah nifas dan darah wilatah. Semua darah ini najis karena darah itu najis. Dan karena dia keluar dari farji, maka wayukitul wudu'an, dan dia membatalkan wudu, ya. Kemudian yang ketiga, al-wadi. Wadi ini ya seperti cairan, seperti sperma ya, kental, tapi keluarnya biasanya setelah kencing. Hukumnya najisun, wayukitul wudu'an, dan juga membatalkan wudu. Ini kalau wadi. Dalam keadaan capek, stres, dingin, setelah kencing biasanya keluar wadi, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian yang keempat, al-ifrozatu al-bayda, yaitu keputihan. Keputihan ini hukumnya mukhtalafun fiha, diperselisihkan di dalamnya. Ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan suci. Hanya saja keputihan itu bisa dilihat keluarnya ini dari dinding-dinding farji ataukah memang dari dalam begitu. Kalau dari dalam jelas itu najis dan membatalkan wudu. Tetapi kalau dari dinding-dinding farji saja, maka banyak ulama yang mengatakan suci dan tidak membatalkan wudu. Mengapa? Karena keluarnya kan di dalam dinding farji, itu artinya daging. Daging tidak dari dalam perut ya, tetapi dari dinding farji. Kemudian yang kelima, al-mani, baik laki-laki maupun perempuan, hukumnya tohirun suci. Walam yungkit al-wudu'a, dan tidak membatalkan wudu ya. Ini kalau mani, sepakat. Kemudian yang keenam, rutubatul farji awil madi. Ini adalah pelumas kemaluan bagi laki perempuan maupun laki-laki. Ini biasanya keluarnya tatkala terangsang hibat ya, sudah terangsang bersyahwat hibat, baik laki-laki maupun perempuan yang mengeluarkan al-madi. Kalau perempuan biasanya disebut rutubatul farji. Yang rojih, pendapat yang rojih yang kuat, annahu min ajzail madi. Sesungguhnya dia itu termasuk dari bagian mani, artinya dia suci dan tidak membatalkan wudu. Demikianlah jawaban kami, lebih kurangnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Well.